Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 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 Selamat hari Minggu, Abel. Selamat hari Minggu, adik-adik di rumah. Halo Kak Christine. Halo teman-teman yang ada di rumah. Hari ini ada Abel. Hari ini adik-adik juga ada Kak Christine. Wah, udah nggak terasa sudah Desember ya Kak? Iya, selalu istimewa ya, Bel, bulan ini. Iya Kak, bener banget selalu istimewa. Karena ada berita senang. Karena kita lagi sangat senang, Bel, kita mau memperkenalkan lagu baru nih, adik-adik. Ya teman-teman, hari ini ada lagu baru loh. Lagu ini belum ada di mana-mana. Baru diperdengarkan hari ini. Kita belajar sama-sama ya lagunya. Judul lagunya Bintang Paling Terang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang.
Yesusku datang, Dia telah datang. Aku melompat, hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Yesusku lahir, Dia telah lahir. Kristusku datang, Dia telah datang. Aku melompat, hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Yesusku lahir, Dia telah lahir. Kristusku datang, Dia telah datang. Aku melompat, hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Ku senang sambil bergoyang. Ku senang sambil bergoyang. Adik-adik, pujian pertama sudah kita dengarkan bersama-sama. Senang ya dengar pujian tadi? Iya Kak, sangat senang. Soalnya lagunya tentang kabar gembira. Karena itu, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur untuk bulan Desember, bersyukur untuk berkat Tuhan, juga untuk hari ini, dan bersyukur untuk Tuhan Yesus yang lahir untuk kita. Benar sekali Kak. Teman-teman, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan pujian kita. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kehadiran-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan tolong berkati kami yang akan beribadah. Tuhan berkati supaya kami dapat beribadah dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pujian berikut ini juga masih baru. Wah, hari ini serba baru semua ya Kak? Enggak kok Bel, hari ini hanya 2 yang baru. Kita bisa pelajari bersama-sama ya. Tunggu dulu Kak. Lagu ini tentang apa ya? Katanya baru, berarti belum ada yang tahu dong. Pujian ini tentang bagaimana Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun. Tuhan selalu ada saat kita susah, juga saat kita senang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau gitu, ayo kita belajar sama-sama ya Kak. Makin diceritain, makin penasaran nih. Ngomong-ngomong, judul lagunya apa ya Kak? Immanuel. Saat tawari
ajarku untuk pahami semua rancanganmu. Janjimu tak pernah tinggalkanku. Merangkul dan selalu menjaga di dekatku. Haleluya, haleluya, segenap hidupku kemuliaan-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Caramu sertaiku, tak terlihat mataku, dan jiwaku menyembah. Caramu naungiku, tak terpikir olehku, genap hatiku adalah milikmu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Teman-teman, Abel sudah siap membuka Alkitab. Artinya, sebentar lagi waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik, hati yang benar-benar merindukan kebenaran firman Tuhan. Lagu ini akan menolong kita untuk mempersiapkan hati kita. Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa beribadah meskipun kita masih mengikuti secara online. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita ya. Tapi sebelumnya, Pak Harapan ngajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Bahkan Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang
kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami bisa mendengarkan dengan baik, dan nanti kami juga rindu untuk bisa melakukannya, sehingga seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, apakah ada yang pernah bermimpi waktu tidur malam maupun tidur siang? Nah, Pak Harapan punya pengalaman nih. Waktu itu Pak Harapan masih SMP, kalau sekarang itu kayak kelas 7. Jadi waktu itu tidur malam, bermimpi. Mimpi dengan teman-teman Pak Harapan, kami lagi asik bermain. Bermainnya di sungai. Jadi kita berenang. Ada yang beradu lama sambil berenang gitu ya, menyelam paling lama siapa, yang paling hebat gitu ya. Terus ada kejar-kejaran juga tuh. Sambil menyelam, mengejar gitu. Lagi asik-asik mimpi gitu ya. Tiba-tiba kok dengar suara, ada yang manggil-manggil. Kok suaranya kenal ya, ini suara siapa ya? Tiba-tiba adik-adik, saya merasa pipinya basah. Loh, rupa-rupanya orang tua dari Pak Harapan masuk ke kamar. Bawa gayung yang berisi air, diperciklah mukanya Pak Harapan. Supaya apa? Supaya bangun. Soalnya dari tadi dipanggil-panggil, dari tadi diteriak-teriakin, nggak dengar-dengar. Orang tua Pak Harapan masuk, dibangunkan. Ini loh, sudah jam berapa? Ayo siap-siap, berangkat sekolah, nanti terlambat. Nah adik-adik, jadi mimpi yang indah tadi itu, mimpi bersama teman-teman itu, hilang sudah, sirna sudah. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengar cerita Alkitab tentang seorang laki-laki yang mempunyai mimpi yang besar, mimpi yang sangat indah. Mimpi tersebut sangat istimewa, karena di dalam mimpinya dia mendapatkan penampakan dari malaikat. Nah, sebelum kita mendengar kisah tersebut, adik-adik, Pak Harapan mau mengingatkan dulu. Adik-adik, minggu lalu kan Kak Selvi itu cerita tuh tentang Maria yang mempercayai apa yang Allah pesankan kepadanya. Maria adalah seorang gadis yang masih muda, tinggal di sebuah kota yang kecil, Nazaret. Waktu malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Maria, kira-kira adik-adik masih ingat gak apa yang disampaikan? Bahwa malaikat itu memesankan Maria ini akan melahirkan seorang anak yang adalah sang juru selamat. Dan juru selamat ini adalah sudah dijanjikan dari dulu lama sekali. Adik-adik, betapa menakjubkan bahwa Allah telah memilih Maria untuk menjadi seorang ibu dari sang juru selamat. Nah, kepada Maria yang sudah dijanjikan ini, adik-adik kan dia bersuka cita tuh. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak? Kepada siapa Maria datang menyampaikan kabar sukacitanya? Betul. Maria datang kepada Elizabeth yang adalah saudaranya. Dia datang mengunjungi Elizabeth, dan juga rupa-rupanya adik-adik, Elizabeth ini juga sama, sedang mengandung walaupun dia sudah tua. Adik-adik, kira-kira masih ingat gak siapa nama yang dipesankan oleh malaikat untuk diberikan kepada bayi yang sedang dikandung oleh Elizabeth? Masih ingat gak adik-adik? Betul, namanya adalah Yohanes. Jadi ini yang dipesankan oleh malaikat kepada Zakaria, suaminya Elizabeth. Nah, ketika mereka begitu bersuka cita adik-adik, Maria ini tinggal bersama-sama dengan Elizabeth selama 3 bulan. Nah, sesudah 3 bulan, tibalah waktunya adik-adik. Maria harus pulang ke kampung halamannya di Nazaret. Dia akan mempersiapkan pernikahannya. Untuk itu adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik, jadi Maria adalah tunangan Yusuf yang juga tinggal di Nazaret. Jadi Maria dan Yusuf ini berasal dari keluarga Daud. Tetapi mereka ini berdua, baik Maria maupun Yusuf ini bukanlah orang yang hebat. Bukanlah orang yang kaya atau orang yang penting. Yusuf adalah seorang tukang kayu, sedangkan Maria hanya tinggal di rumah dan merawat rumah saja. Jadi sudah hampir tiba waktunya bagi Maria untuk meninggalkan rumahnya dan menikah nih sama Yusuf, karena mereka sudah begitu lama bertunangan. Adik-adik, zaman Maria hidup dan Yusuf hidup ini berbeda adik-adik dengan sekarang. Kalau dulu itu sebelum orang menikah ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu mereka itu harus mendapat restu dulu. Baik keluarganya Yusuf maupun keluarganya Maria harus setuju dulu nih. Memberikan semacam kayak persetujuan, dua-duanya boleh nih bertunangan. Sesudah mereka keluarga ini sepakat, dua keluarga ini setuju, baru diumumkan ke orang banyak. Ini loh Maria, ini loh Yusuf, mereka akan bertunangan. Nah, sama persis adik-adik, kalau kayak kita di gereja tuh, kalau ada tuh orang yang mau menikah, kan diumumin dulu tuh, ini akan melangsungkan pernikahan, ini akan melangsungkan pemberkatan pernikahan, diumumkan, sama seperti Yusuf dan Maria juga. Nah, sesudah disetujuin dan diumumkan, mereka masuk di dalam pertunangan. Nah, sudah di pertunangan, sampai nanti waktunya dan umur mereka cukup, barulah mereka akan masuk di dalam pernikahan. Tetapi adik-adik, ketika mereka ini sudah bertunangan, mereka ini sudah seperti suami istri. Hanya saja nggak boleh tinggal satu rumah. Nggak boleh bersama-sama, hanya apa? Masih tetap tinggal dengan orang tua mereka masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti ini adik-adik kan tahu tuh, bagaimana Maria sedang hamil. Adik-adik, suatu hari Yusuf ini lagi sedih hatinya. Yusuf tahu rupa-rupanya calon istrinya ini, Maria ini sedang mengandung. Nah, Maria kan bercerita nih, kalau dia didatangi oleh malaikat, disampaikan bahwa Roh Kudus turun ke atas dia, dan dia akan menjadi ibu dari juru selamat yang dinanti-nantikan itu. Yusuf sedang nggak mengerti, bagaimana mungkin orang tiba-tiba hamil, dia jadi nggak ngerti. Jadi dia berpikir, jangan deh, sebaiknya saya nggak usah menikah deh dengan Maria. Saya juga kasihan untuk Maria. Adik-adik, pada waktu itu, kalau ada seorang yang kedapatan hamil,
sebelum menikah, adik-adik tahu apa konsekuensinya? Dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Jadi adik-adik, ketika memikirkan dan membayangkan satu kondisi, satu situasi sulit yang akan dialami oleh Maria, Yusuf berpikir adik-adik untuk menceraikannya secara diam-diam. Ketika dia memikirkan maksud itu, pada waktu malam, di dalam tidurnya, malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengingatkan Yusuf. Dikatakan begini adik-adik di dalam Alkitab, di dalam ayat yang ke-20. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Adik-adik, Yusuf diingatkan supaya tidak boleh takut mengambil Maria, supaya Yusuf ini mengambil Maria sebagai istrinya. Sesungguhnya anak yang dikandung oleh Maria ini, yang ada di dalam kandungannya ini adalah anak Allah. Apabila nanti Maria melahirkan anak itu, malaikat berpesan, namakan dia Yesus, yang artinya adalah juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Adik-adik, apa arti nama Yesus? Yesus artinya juru selamat. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika bangun adik-adik, Yusuf ini tidak melupakan mimpinya. Dia mengingat apa yang dikatakan malaikat. Sekarang Yusuf tahu bahwa Maria mengandung adalah bayi yang sangat istimewa. Bayi ini adalah anak Allah, Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Anak Allah akan datang ke dalam dunia sebagai bayi kecil. Kelahirannya adalah satu mukjizat. Adik-adik, kita nggak tahu ya, apakah Yusuf pernah mengingat ataukah Yusuf pernah mendengar tentang perkataan Nabi Yesaya. Tapi yang pasti, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 katakan demikian. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Adik-adik perhatikan ayat yang ke-14 ini mirip sekali dengan bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini. Artinya apa adik-adik? Apa yang lama sudah Tuhan janjikan digenapi. Dikatakan apa? Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik, Allah sudah menggenapi janjinya. Waktunya telah tiba, Allah mengutus anaknya sendiri untuk menggenapi janjinya. Waktunya sudah tiba, Allah akan menebus umatnya dari dosa-dosanya. Dia itulah yang telah dijanjikan sejak zaman Abraham. Dia yang berasal dari keturunan Raja Daud. Sesudah bangun adik-adik, ayat 24 menarik. Dikatakan apa? Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Adik-adik, Yusuf ini enggak menunda-nunda. Yusuf ini melaksanakan apa yang malaikat pesankan kepadanya. Apa yang dia dengar, dia laksanakan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ketika bayi Yesus lahir, dia juga menamakan seperti yang dipesankan malaikat. Dikatakan apa? Yesus, yang artinya juru selamat umat manusia. Adik-adik, mendengar dan menaati firman Tuhan yang dilakukan oleh Yusuf ini bukan sampai hanya di sini saja. Kalau adik-adik nanti baca gitu ya, di dalam pasal 2 tuh, di dalam pasal 2 ayat yang ke-13 juga diperlihatkan. Bagaimana juga ketika itu Yusuf juga mendengar perintah Tuhan lewat malaikat Tuhan, dan Yusuf juga melaksanakan.
Waktu itu Herodes mau membunuh bayi Yesus. Tuhan bilang apa? Yusuf, bawa anakmu itu pergi kemana? Ke Mesir. Adik-adik bayang nggak? Jadi dari Israel, dari Bethlehem ini pergi lagi ke Mesir. Sesudah itu adik-adik, nanti sesudah mereka di Mesir, tinggal beberapa lama waktunya di situ, firman Tuhan juga katakan, Yusuf, Herodes sudah mati. Sekarang kamu kembali. Kembali lagi ke Israel. Adik-adik kebayang nggak sih ya? Bagaimana sudah pergi ke Mesir, balik lagi ke Israel, sesudah sampai Israel, balik lagi ke Nazaret. Tetapi adik-adik yang menarik, meskipun kondisinya kayak begini, Yusuf tetap taat. Yusuf tetap mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini tidak mudah. Pak Harapan pernah mengalami. Bagaimana Pak Harapan pindah tuh dari Pontianak sampai ke Malang. Pak Harapan punya 2 anak tuh. Harus dibawa. Ada Theo dan Ben, masih kecil-kecil. Theo itu umur 1 tahun dan Ben itu Theo itu umur 2 tahun dan Ben itu baru umur 8 bulan. Kami harus jalan, tapi enak adik-adik kami jalannya naik pesawat. Kalau dulu zamannya Yusuf itu dan Maria itu, kebayang nggak adik-adik? Mereka harus melewati apa? Padang pasir. Mereka harus melewati apa? Panas yang begitu terik. Tapi mereka tetap taat dan mendengarkan apa yang Tuhan pesankan. Adik-adik, kira-kira bagaimana dengan kita? Kan kita sering tuh mendengar firman Tuhan. Kita sering tuh mendengarkan renungan-renungan yang kita dengar di dalam ibadah-ibadah kita. Kita sering itu membaca Alkitab dan kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, ketika firman Tuhan sudah kita dengar, adik-adik, ada nggak satu semangat kita mau menaatinya? Ataukah kita mungkin mulai berpikir, aduh enggak deh, kita mulai mencari alasan, enggak mau, sulit, enggak mau, capek, enggak mau, enggak enak. Adik-adik yang terkasih, kita belajar ya, bagaimana dari tokoh Yusuf ini, bagaimana dia mendengarkan apa yang dipesankan Tuhan, dan dia juga melakukannya. Adik-adik, bukankah hal yang indah ketika kita tahu bahwa anak Allah telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, setiap kita manusia berdosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Allah mau datang untuk menjadi juru selamat. Inilah bentuk kasih Tuhan yang besar bagi setiap kita. Karena itu, kita perlu sekali adik-adik mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Tidak hanya mendengarnya, tetapi kita juga mempercayai dan menaatinya dalam hidup kita. Karena sesungguhnya adik-adik, Tuhan Yesus telah menempatkan kasih-Nya di dalam hati kita untuk mempercayainya, untuk mendengarkan firman-Nya, dan untuk menaatinya. Kiranya adik-adik, Tuhan Yesus menolong kita di dalam melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar Tuhan akan kasih Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia. Kiranya kasih ini yang sudah hadir di dalam hidup kami memampukan kami untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan mempercayainya. Serta tidak hanya sampai di dalam mendengar dan mempercayai, kami juga Tuhan diberikan kekuatan untuk menaati dan melakukannya. Kiranya Tuhan terus menolong setiap kami di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, tolong kami juga Tuhan untuk menaati dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan untuk kita minggu ini terambil dari Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Gini bunyi firman Tuhannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi kita ulangi adik-adik ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dihafal ya adik-adik, nanti pelan-pelan dihafal, diulang-ulang, supaya mengingatkan kita bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia, dan Yesus itu menjadi juru selamat kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ayo siapkan persembahannya. Adik-adik, menanggapi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, ada satu hal yang paling penting jangan dilewatkan, yaitu memberikan persembahan. Mari kita serahkan bagian Tuhan ini teman-teman, baik lewat pujian maupun lewat persembahan, semua itu adalah menyenangkan Tuhan. Mari menyerahkan persembahan ini dan juga memuji Tuhan dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan Papa Mama. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan dan juga persembahan ini. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini supaya boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya membuat aktivitas. Adik-adik, siapkan alat dan bahannya ya. 1 lembar kertas HVS A4, gunting, pensil, penggaris, lem, pelubang kertas, dan sehelai pita. Langkah pertama, adik-adik buat 2 garis dengan jarak 2 cm. Setelah itu, adik-adik beri tanda 16 cm. Lalu, adik-adik ukur ke kiri 3 cm dan ke kanan 3 cm. Kemudian, adik-adik ukur ke atas 5 cm, sehingga adik-adik menemukan bentuk persegi. Di dalam bentuk persegi, adik-adik gambar Maria dan Yusuf seperti yang sudah kakak kerjakan. Lalu, adik-adik gunting dan adik-adik tebali dengan spidol. Setelah itu, lipat kertas sesuai dengan garisnya. Kemudian, lipat kertas membentuk bentuk rumah seperti yang kakak lakukan. Beri lubang pada ujungnya dan masukkan tali ke dalamnya. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Adik-adik, melalui aktivitas ini kita belajar ya, bagaimana hidup yang taat itu dari kehidupan Maria dan juga Yusuf. Adik-adik, Tuhan juga rindu setiap kita juga bisa hidup taat, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan di dalam ibadah online kita lagi. Tuhan Yesus memberkati.